Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran biologi kelas 10 SMA. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang ruang lingkup biologi. Ruang lingkup biologi terbagi menjadi 3 bahagian. Yang pertama, hakikat biologi sebagai ilmu sains. Yang kedua, metode ilmiah. Yang ketiga, prosedur keselamatan kerja di laboratorium. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang hakikat biologi sebagai ilmu sains. Yang pertama, hakikat biologi sebagai ilmu sains terbagi menjadi 4 bahagian. Yang pertama, biologi sebagai ilmu. Yang kedua, objek kajian biologi. Yang ketiga, cabang-cabang ilmu dalam biologi. Dan yang keempat, peranan biologi bagi kehidupan. Yang pertama kita akan membahas tentang biologi sebagai ilmu sains. Mungkin kalian sudah tahu apa itu biologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu biologi. Biologi atau ilmu hayat merupakan bagian dari ilmu pengetahuan alam, disebut IPA, yang disebut juga sains. Jadi, sains didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari gejala-gejala alam. Gejala-gejala di alam dapat terjadi pada benda hidup disebut biotik, maupun benda tidak hidup disebut abiotik. Biologi mempelajari gejala-gejala alam yang terjadi pada benda hidup. Biologi berasal dari bahasa Yunani yaitu bios yang artinya hidup dan logos yang artinya ilmu. Jadi bisa disimpulkan bahwa biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup, sehingga biologi disebut sebagai ilmu. Oke, kita akan lanjutkan di slide selanjutnya. Biologi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ciri-ciri biologi terbagi menjadi 6 bahagian. Yang pertama, mempunyai objek kajian berupa benda konkret. Yang kedua, ilmu-ilmu biologi dikembangkan berdasarkan pengalaman empiris, berupa pengalaman nyata yang dapat dilakukan oleh semua orang. Yang ketiga, menggunakan langkah-langkah urut dan bersifat baku atau disebut metode ilmiah. Yang keempat, menggunakan cara berpikir logis dan konsisten. Yang kelima, hasil kajian biologi bersifat objektif. Dan yang keenam, teori yang dihasilkan berlaku secara umum. Jadi ada 6 bahagian ciri-ciri dari biologi. Kemudian kita akan lanjut ke bagian yang kedua, yaitu objek kajian biologi. Objek kajian biologi dilihat dari tingkat organisasi kehidupan, dimulai dari molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, biosfer. Objek kajian biologi atau objek biologi meliputi makhluk hidup. Misalnya, objek material dan semua proses yang berlangsung di dalam makhluk hidup tersebut disebut objek formal. Oke, kita akan menjelaskan bagian yang pertama, molekul.
Molekul tersusun atas atom-atom, atom tersusun atas proton. Contohnya, molekul yaitu molekul DNA dan molekul air. Kemudian kita akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu sel. Sel merupakan tingkatan organisme atau organisasi kehidupan yang tersusun atas organel-organel sel. Sel juga disebut unit terkecil dari makhluk hidup. Jadi sebagian organisme seperti bakteri terdiri atas satu sel. Tetapi sebagian besar organisme merupakan kumpulan dari banyak sel yang terspesialisasi. Kemudian kita akan masuk kepada bagian yang ketiga, yaitu jaringan. Jaringan merupakan sekumpulan sel yang memiliki bersamaan struktur untuk melakukan fungsi tertentu. Jadi jaringan ditemukan pada organisme multiseluler. Artinya bersel banyak ya. Kemudian kita akan lanjut kepada organ. Sekumpulan jaringan yang bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu akan membentuk organ. Jadi organ hanya ditemukan pada organisme multiseluler. Sebagai contoh, jaringan epitel, jaringan penyokong, jaringan otot bekerja sama membentuk organ lambung. Lanjut pada bagian selanjutnya yaitu sistem organ. Organ-organ yang melakukan fungsi dan tugas yang saling berkaitan satu sama lain disebut sistem organ. Sebagai contoh, sistem pencernaan yang tersusun atas beberapa jenis organ antara lain lambung, hati, pankreas, usus halus, dan usus besar. Lanjut, bagian yang selanjutnya yaitu organisme. Jadi berbagai sistem organ yang bekerja sama melakukan kegiatan kehidupan membentuk individu atau organisme. Jadi organisme terdiri atas organisme uniseluler dan organisme multiseluler. Contohnya organisme uniseluler yaitu protozoa dan monoera. Contoh organisme multiseluler yaitu tanaman, bayam, dan kucing. Oke, kita akan lanjut ke bagian yang selanjutnya yaitu populasi. Sekumpulan organisme sejenis yang hidup pada tempat tertentu dan dalam waktu yang sama akan membentuk populasi. Sebagai contoh, populasi zebra di padang rumput dan populasi pohon kurma di gurun pasir. Oke, kita akan lanjut ke bagian yang selanjutnya yaitu komunitas. Komunitas tersusun atas beberapa populasi yang saling berinteraksi di suatu tempat tertentu. Sebagai contoh, komunitas sungai yang tersusun atas populasi ikan, populasi kepiting, populasi tumbuhan air. Nah, jadi itu disebut komunitas. Oke, kita akan beralih ke bagian selanjutnya yaitu ekosistem. Ekosistem berasal dari kata wekos yang artinya rumah sendiri dan sistema saling mempengaruhi. Jadi ekosistem adalah sistem yang terdiri atas komponen-komponen yang saling mempengaruhi dan berinteraksi satu sama lain pada suatu tempat tertentu. Jadi, ekosistem terdiri atas komponen biotik dan abiotik. Sebagai contoh, ekosistem darat. Komponen penyusun ekosistem darat meliputi komponen biotik yang terdiri atas produsen, herbivora, karnivora, omnivora, dan pengurai. Kemudian, komponen abiotik terdiri atas tanah, udara, dan zat anorganik. Kemudian kita akan beralih ke bagian selanjutnya, bioma. Kalau slide ini langsung biosfer ya. Pada bioma itu merupakan kumpulan ekosistem di dunia seperti bioma tundra, bioma gurun,
bioma hutan hujan tropis, dan bioma savana. Kemudian kita akan lanjut bagian terakhir yaitu biosfer ya. Biosfer merupakan tingkatan organisme kehidupan paling kompleks. Ya, paling kompleks. Biosfer meliputi seluruh lapisan kulit bumi, air, dan atmosfer tempat kehidupan berlangsung. Oke, paham ya? Oke, kita akan berlanjut ke bagian yang ketiga, yaitu cabang-cabang ilmu dalam biologi. Di slide ini ada beberapa yang akan saya jelaskan sebagai perwakilan dari cabang-cabang biologi. Biologi hanya mempelajari tentang makhluk hidup. Semakin berkembangnya permasalahan yang dipahami manusia, maka cabang-cabang biologi juga semakin berkembang pesat. Setiap cabang ilmu dalam biologi mempelajari suatu objek biologi secara lebih spesifik ya. Yang pertama, kriteria pemilihan cabang biologi bidang kajian. Kita ambil dari tingkat organisasi kehidupan. Cabang biologi yang pertama, biologi molekuler. Bidang kajiannya penyusun tubuh makhluk hidup tingkat molekuler atau tingkat molekuler atau tingkat molekul ya. Kemudian cabang biologi yang kedua, genetika. Bidang kajiannya cara pewarisan sifat pada makhluk hidup disebut tingkat molekuler. Kemudian cabang biologi yang ketiga, sitologi. Bidang kajiannya susunan dan fungsi bagian-bagian sel atau tingkat sel. Oke, yang kedua, dalam objek kajian biologi, yaitu ada cabang biologi. Yang pertama, virologi. Bidang kajiannya kehidupan virus dan pengaruhnya bagi kehidupan. Kemudian pada objek kajian cabang biologi yang kedua, mikrobiologi. Kehidupan mikroorganisme dan peranannya bagi kehidupan. Dan yang ketiga, dari objek kajian cabang biologi, bakteriologi. Bidang kajiannya kehidupan bakteri dan peranannya bagi kehidupan. Yang ketiga, persoalan atau tema pokok. Yang pertama, cabang biologi ekologi. Bidang kajiannya hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungannya. Kemudian pada bagian yang ketiga, persoalan atau tema pokok pada cabang biologinya evolusi. Bidang kajian perkembangan makhluk hidup dari yang sederhana sampai yang kompleks. Kemudian bagian yang keempat, aspek kehidupan. Cabang biologinya biologi perkembangan. Bidang kajiannya perkembangan individu atau organisme. Kemudian cabang biologi yang keduanya embriologi. Bidang kajiannya perkembangan embrio. Bagian yang kelima yaitu kaitannya dengan ilmu lain, yaitu cabang biologi biokimia. Bidang kajiannya adalah proses-proses kimia dalam sistem kehidupan. Yang kedua, biofisika. Bidang kajiannya proses-proses fisika dalam sistem kehidupan. Dan yang terakhir, bioteknologi. Bidang kajiannya teknologi yang memanfaatkan organisme. Jadi ini adalah cabang-cabang biologi yang dirangkum sebagai perwakilan dari tingkat organisasi kehidupan, objek kajian biologi, persoalan atau tema pokok, aspek kehidupan, dan kaitannya dengan ilmu lain. Oke, kita akan masuk ke bagian yaitu peranan biologi bagi kehidupan. Peranan biologi bagi kehidupan yang pertama di bidang pertanian. Yang pertama, buah-buahan tanpa biji. Yang kedua, kultur jaringan tumbuhan. Kemudian bidang yang kedua yaitu peternakan. Yang pertama, inseminasi buatan, dan yang kedua, teknik filtrasi in vitro. Kemudian pada bidang ketiga, bidang kedokteran, yaitu vaksin.
Yang kedua, teknik bayi tabung. Yang ketiga, transplantasi organ. Kemudian pada bidang yang keempat, lingkungan. Yang pertama, mengatasi pencemaran akibat tumpahan minyak di laut dengan memanfaatkan bakteri Pseudomonas fetida. Jadi ini adalah perwakilan dari peranan biologi bagi kehidupan dalam bidang pertanian, peternakan, kedokteran, dan lingkungan. Ternyata biologi bermanfaat bagi manusia secara tidak langsung mempengaruhi kehidupan kita. Yang pertama, manfaat bagi manusia yang secara tidak langsung adalah manusia semakin memahami tentang dirinya sendiri dan kehidupan di sekitarnya. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup manusia, misalnya menggunakan sumber daya alam secara arif dan bijaksana untuk memenuhi kebutuhannya. Dan yang ketiga, memberikan pengaruh positif terhadap lingkungan seperti mendirikan tempat-tempat konservasi. Sampai di sini kita akhiri pembelajaran kita pada materi yang pertama ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.